Shalom pure people, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya di sana di rumah. Yuk kenalin, balik lagi bersama kita Urian dan PO. Hai, Apa kabar lo, Ung? Baik dong, Ur. Gimana dengan Anda? Gila, Saya udah lihat lama gak ketemu. Anda baru muncul lagi ya. Iya, Lihat-lihat, Anda kemana ini Anda? anak yang hilang sudah kembali ke bapak. Gitu aja. Asik. Sudah kembali lagi. Sudah ditimang-timang. Anakku datang. Oke, welcome to Pure Talks. Jadi di sini Podcast anak muda. para pure people, Yaps. di sini kita bakal, basically kita intinya adalah anak-anak muda yang percaya sama Tuhan. Terus kita pengen ngobrol aja gitu, sharing-sharing. Siapa tahu bisa memberkati orang lain. Ya nggak, Om? Yo, man. Kan siapa tahu dari kita diskusi ini ada orang ini kan tercerahkan. Wow, podcastnya sangat mencerahkan. Wow, kamu sangat bermimpi gitu. Wow, aku jadi terang. Oke, lanjut. Beda Om. Kita akhirnya nggak berdua nih. Kan kita dari dulu berdua gitu kan. Akhirnya kita nggak berdua loh. Nanti kita tapi sebelum itu mau ingetin lagi untuk pure people, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe podcast ini. Jangan lupa. Ayo diklik ya guys. Subscribe itu gratis kalau kata Jazz No Limit. Biasa dia penganut aliran jazz. Gue bukan. Karena saya bukan anak analog. Ayo lanjut. Oke, ayo. Kita ada orang baru nih tadi yang balik ke tadi ya. Kita udah ada orang baru nih. Ada apa ya istilahnya? Pencerah gitu, pemanis sekarang. Pemanis di antara host-host yang paling cowok-cowok. Yo, mungkin langsung panggil aja kali ya. Kita kedatangan kaum Hawaii. Siapakah dia? Mari kita sambut Gabriela. Ayo, mana nih? Hai, Gap. Halo Ko. Halo Bella. Pure People. Gila. Mungkin kenalin dulu Bella ke Pure People nih. Kamu tuh siapa sebenarnya? Halo Pure People, nama aku Gabriela Monica atau kalian bisa panggil aku Bella. Aku dari event 2020. Oke, lagi sibuk apa nih? Aku sih sibuk kuliah kali ya, tugas-tugas kuliah. Gitu. Anak kuliahan, menarik. Nah, emang kamu apa? saya sudah mau pengangguran. Tidak, sedang mau ke veteran saya. Tapi sekarang masa pengangguran. Gak ada yang canda tuh. Nah, salahnya tuh lulus tuh lu bukan sarjana, weh. Lu tuh pengangguran dulu. Betul. Gak ada orang yang belum sarjana. Apalagi masa corona gini. Anda pengangguran dulu. Oke. Jadi kita bakal ngapain nih, guys? Tahu nggak nih temanya apa nih? Temanya sih menarik nih. Tema apa? Kita menganggap kita ngangkat tema new normal sama dengan new me. Nah, apakah kita benar-benar di masa new normal ini kita menjadi baru? Apa kita tetap sama seperti masa lalu? Nah, jadi untuk tema ini kita akan ngebahas berbagai sudut pandang mengenai pandemi COVID ini. Apakah pandemi COVID ini membawa kita menjadi sisi lebih positif atau semakin negatif? Karena kan kita tidak ada yang tahu apakah yang kita lakukan setiap hari di dalam rumah. Tapi kita akan korek tuntas ya. Nah, new me-nya ini tuh menurut kita di sini kan ada guest host-nya Bella. Jadi kita kupas tuntas new me menurut definisi dari Bella tuh gimana sih? Dan dari kita host-host juga. Jadi kita saling sharing aja di sini gitu. Diskusi aja sih ini para diskusi terus. Nah, sebelum masuk nih ke pembahasan kita nih, diskusi kita lebih seru kok kita ada kuis dulu nih. Nah, tapi kayaknya nggak asik gitu bertiga, kayak ngelihatnya ganjil gitu. Mending kita kenapin aja. Agak sial gitu jangan. Kayak ganjil tuh kayak gimana gitu ya. Ganjil tuh udah nih. Kayak gini kan nggak enak nih, 3 kan. Nah, ganjil tuh ada peraturannya soalnya. Ganjil genap. Ayo kita panggil satu anak di belakang layar nih. Silakan tarik siapapun pilih. Tarik aja. Wilson. Guys. Banget. Kenalin diri dulu boleh kali. Oke, jadi halo semua. Gue Wilson. Gue itu ada di balik layar lah dari Pure Talks ini begitu. Oke, langsung aja ya. Gue bakal tanya di belakang. Oke, pertanyaan pertama nih, bolehlah jawab terserah kalian mau dari siapa. Nih, pertanyaan pertama.
apa yang kalian rasain selama pandemi? Kan kita lihat nih, pandemi ini udah 7 bulan kan. Kayak jadi selama 7 bulan ini apa sih yang kalian rasain? Apakah kalian awalnya seneng terus tiba-tiba sedih, atau awalnya sedih tiba-tiba seneng? Bisa aja kan. Coba pengalaman kalian ini 7 bulan di rumah doang nih ngapain deh? Coba. Dari Peong deh, dari Peong. Cewek dulu kali ya. Dari Koyasan lah. Ladies first. Ladies first, di mana-mana ladies first harus mulai duluan. Oke, ya udah kayaknya aku 7 bulan ini nggak ngapa-ngapain kali ya. Bingung juga kan mau ngapain, soalnya kan aku juga aku tinggal nunggu kuliah doang kan, soalnya juga habis libur, nggak dibilang liburan sekolah juga enggak sih, cuma soalnya nggak jelas gitu kan, waktu itu pas US kita tiba-tiba kita berhenti sekolah gitu katanya. Katanya seminggu itu kita disuruh stay at home dulu kan. Aku kira bakal balik ke sekolah. Ternyata ya ambil sekarang kagak balik-balik. Anda di PHPI. Kamu SMA ya waktu awal-awal corona ya? SMA kelas 3. Iya. Jadi masuk kuliah. Oh iya, pantas. Ini Ya, Nur, kayak ini kalau salah satu contoh yang sudah pengangguran dari awal ya. Iya. Pengangguran sejak SMA. Pengangguran sejak SMA. Oke, ya. Sekarang lanjutnya Peung deh, Peung. Ayo. Enggak, tidak bisa. Host punya privilege, gak ada. Bisa dulu. Enak banget lu. Tidak bisa. Jadi privilege yang saya gunakan ini adalah menjawab di terakhir. Ayo, San. Oke, San dulu kalau dong. misalnya gua itu awal corona itu waktu ada project gede di kampus. Oh, apa? Oh, ini. Waduh. Apa? Bisdev. Oh iya. Bener. Mungkin jelasin bisnis itu apa? Bisnis itu apa? Udahlah, nggak usah lah, itu sudah lewat. Kan aku nggak tahu kok. Iya tuh. Nggak tahu aku. Wilson, kenapa? Tuh. Harus dijelaskan, Son. Harus. Bisdev. Ya. Jadi pokoknya di Prasmo itu ada nama mata kuliah Bisdev. Semester 3 namanya Business Creation, semester 4 itu Business Development. Di mana Business Creation itu kita buat idenya, dan semester 4 itu kita jalanin idenya. Dan kita memang udah bener-bener ngejalanin kira-kira bisnis tuh yang gimana. Tapi karena tiba-tiba COVID, jadi ya mau nggak mau memang harus di rumah. Dan memang kita itu waktu itu diliburin dulu sama Prasmo, kalau nggak salah, sama kampus. 1 minggu ya, kalau nggak salah ya. 1 minggu diliburin. Habis itu baru diperpanjang sampai sekarang nggak masuk. Jadi gara-gara corona bisnis lu gagal gitu lah ya. Jangan Ya. Anda boleh langsung nusuk gitu ya. Lo nggak boleh ngambil. Mantap memang, langsung digas. Ayo, Ung, lu ada juga nggak Oke. cerita? Gua Gimana, Om? kalau gua ini jadi kan gua dari desa ya. Waduh, dari desa enggak, maksudnya ada enggak, bukan, saya desanya dari Kuningan gitu kan. Kuningan Cianjur. Kuningan. Jadi waktu ada program exchange gitu, kita ke sana kan. Jadi habis balik sebulan dari desa, habis ngebangun desa itu dalam sisi perekonomiannya, terutama bisnis UMKM-nya. Terus gue balik kan ke kampus. Nah, kita udah seneng nih, wah udah enak nih, udah bisa ngampus lagi. Tiba-tiba, udah kalian nggak boleh ya, nggak boleh dateng karena corona. Yaudah tuh seminggu libur. Habis itu ya udah. Terus gue merasa sangat cepat sekali waktu berjalan, tiba-tiba sekarang udah November lagi. Dan gue ya, tapi emang selama masa pandemi gue banyak ngalamin banyak hal lah, kayak apalagi gue ambil di ini kan bagian prodinya marketing. Jadi project harus ketemu klien pun semua versi online, dan itu sangat pusing banget, jujur hektik sama sini, karena apalagi mestinya ketemu lebih enak buat interview ngobrol tapi nggak bisa, dan itu menurut gue ya sangat agak menyebalkan ya, karena saya senang ketemu orang tapi tidak bisa. Jadinya lewatnya virtual deh. Jadi buat lu 7 bulan tuh nggak berasa? Nggak, sumpah gue nggak berasa. Gue cuma tahunya setiap hari. Saya tidak mengalami saya sih. Baru kelihatan Saya tuh pas sih. corona emang. Ong, seneng nggak Ong di rumah? Gue di rumah
happy sih. Awal dari happy nih ya, gue dari happy ya bisa libur kalisan di rumah lama, terus lama-lama bosan-bosan akhirnya gue jadi merasa ya udah, this is my life at home. Udah jadi kayak hidup gue. Gue nggak pernah keluar sama Ya kau sekali. gimana Kaur? Lo gimana Kaur? Mau tahu gua basically awalnya seneng, jujur awalnya seneng kayak gila akhirnya libur gitu kan, maksudnya literally kita habis libur kuliah tambah libur lagi gitu. Terus cuman ternyata karena awalnya gue pikir nggak tahu ya, mungkin dulu gue naif, gue awalnya mikir kayak wah ini kayak ya udahlah paling corona gini masih boleh keluar, tiba-tiba sampai yang kita PSBB ketat banget kan, yang sampai nggak boleh keluar segala macam ya, di situ gue mulai sedikit stres sebenarnya karena gue orang extrovert, sama lah kayak Wilson juga orang extrovert kan, kayak kok nggak ketemu orang tuh gimana gitu. Jadi ya cuman setelah di rumah gitu. iya capek, tapi setelah 2 bulan akhirnya gue seneng gitu ternyata sendiri, sekalinya bisa ketemu orang gue malah agak mager gitu. Nah, Udah corona ini emang. Anda sudah berubah jadi anak baru ya, anak-anak kamar. Iya. Oke, ini gue lihat-lihat komennya pada pingin Bella ngomong. Oke, kita ke next ininya ya. Nah, udah fix juga Bella ya. Banyak banget nih fansnya Bella, gue lihat-lihat. Ini fansnya Gara-gara Bella Bella banyak ya. ya. Menarik ini fans. Bella nggak bikin komunitas apa kan? Fans Iya. Bella fans club gitu. Kita harus sedikit ngomong, Bella aja yang ngomong dah. Ya udah. Enggak dong. Tuh Bel, ngapain Bel sama new normal Bel? Mau tahu dong. Iya. Kalau Tapi ini sorry. Sebenarnya ini pertanyaan gue selanjutnya. Kalian sudah pas banget dibaca pikirannya. Iya. Wah, gila, ngeri. Oke, apa tuh Bel? Jawab kalian. Gimana Bel? Apain aja nih sama Dewi? Aku sama pandemi atau new normal? Kalau aku sih pandemi nggak gitu kan udah gue bilang aku kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh, beneran definisi kayak no life banget. Kayak beneran no life. Nggak, karena emang aku juga nggak ada kerjaan juga kan, terus aku awalnya mulai produktif gitu, aku akhirnya kayak les bahasa, kayak les, waktu itu aku sempat les Korea, terus abis itu aku belajar Inggris juga, pokoknya. Tapi dari semua itu keproduktifanku sama nggak produktifnya ya banyak nggak produktifnya sih. Yakin semua orang gitu kok sebenarnya. Iya sih. Ngomong-ngomong, gue belajar masak, tapi juga tidurnya lebih banyak dari masak ya kan. Bel, belajar Kenapa? Korea sama BTS Bel. Enggak. Itu ngeles. Oh, kirain belajar sama Korea. BTS. Ya, Bahasa Korea nggak? Hah? Gua Korea. Nggak bisa gue Korea. Bisa. Kopeong demen Blackpink kali. Nggak suka saya sama Blackpink. Saya tidak tahu itu apa Blackpink. Wah, munafik sekali saya. Saya munafik sekali saya tahu Blackpink. Saya tahu Blackpink dari PUBG udah gitu doang. Waduh, PUBG. Koleknya dong ya. Ini namanya PUBG. Oh, cakep. Oke, Nah, tadi So, nih, Wilson ya? sebenarnya usinya mesti bertanya ke Wilson. Jadi kita sama ratakan lah. Kalau Wilson gimana ya, kalau Wilson? Kalau gua jujur di awal, mungkin 3 bulan awal karena awal libur dari kampus, gua ngerasa, duh, ini ngapain ini gila banget. Bener-bener gua stres sih waktu itu awal-awal. Kayak bener banget kayak gua butuh ketemu orang tapi pada akhirnya nggak bisa gitu. Kayak gue ekstrovert juga kan, dan gue pernah ngetes ekstrovert gue sempat 90-an% gitu. Gila. Parah banget. Makan apa lu? Apa extrovert 90-an? Kebanyakan energi itu. Terus sekalinya disuruh di rumah, gue kayak, aduh gimana nih, gue di rumah doang, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kayak bener-bener dulu gue sangat tidak produktif sih awal-awal. 3 bulan awal-awal yang benar-benar ketat banget, itu nggak produktif banget. Kayak gimana caranya gue bisa melewati ini dengan cepat, gue mikir kayak gitu doang. Kayak gue kapan nih selesainya, kayak waktu itu sempat dibilang Agustus udah selesai gitu kan, ternyata masih dilanjutin sampai sekarang gitu. Gue sempat mikir kayak gimana ya caranya biar hari-hari itu cepat selesai. Ya udah, gue tidur pagi, tidur subuh, terus habis itu bangunnya siang, tapi nggak efektif banget. Kayak gue ngerasa hidup gue no life banget. Terus jadinya setelah 3 bulan itu gue lebih
belajar ke hal-hal baru sih, misalnya kayak gue coba cari tahu gimana caranya desain, gimana cara marketing, terus habis itu belajar finance juga, belajar untuk kayak saham gitu-gitu sih. Adalah produktifnya lah. Wah, itu mah. Sudah mulai produktif bagus. Daripada jadi nge-lab. Udah nyadar diri. Iya. Sudah dia mengetahui, oh saya harus produktif ya. Saya harus menciptakan sesuatu. Apalagi bentar lagi ada proyek akhir kan dari kampus. Oh, Harus persiapan banget tuh. iya emang proyek kampus tuh emang Anda harus bisa ya. Saya tidak mau tahu. Bener banget. Anda harus bisa. Anda mau A atau tidak? Mau atau tidak? Setidaknya AB. Tidaknya AB, mantap. Oke, mungkin segitu dulu kali kuisnya. Terima kasih banget buat Wilson yang sudah hadir bersama kita untuk ditanya mengenai apakah kesibukannya di belakang ini. Oke, thank you Wilson. Thank you, Bye-bye. kok. Thank you buat sharingnya juga loh. Mantap. Yo, bye-bye. Bye-bye. Jadi kita harus Bye-bye. belajar, kita harus produktif. Oke. Lagi Sekarang mau dikeluarin. Emang ya, ini Edi emang operator ini ya. Bener-bener orang lagi ngomong dipotong loh. Aduh, ini pencatanya kali. Nih, Oke. saya melihat komen ya. Ini pure Iya, sama people. juga dia liatin komen. Bener-bener sangat ini makan ini kayaknya fans Bella ini, ada Vela Benz Club nih. Modal nih Enggak, sapa Bella. Nah kan, Sapa, sapa Bel, sapa Bel. Halo, ini teman aku loh itu. Oh, Oh, teman. namanya siapa? Coba kita yang tahu. Temen. Keluar kali. Baik. Nah lu kan, nah lu, kok ini jadi begini, jadi ajak pencarian jodoh ini. Gak ada kok aku. Oh, enggak ada. Yang Oh, mau, ayo. yang mau boleh yang kontak mau. kok. Bakar-bakar. Yang mau silakan, masih available. Oke. Bener-bener emang di pure Ini people ya. Kita kebanyakan bercanda aku lihat. Oke. Jadi sesuai balik lagi kita kembali ke awal ke tema. Oke, untuk Justin mungkin Bella nyanyi nanti ya di sesi akhir kita kasih lihat Bella nyanyi. Enggak Itu mau. kan dia mau. Suara aku Dia jelek. nggak mau. Oh ya nggak apa-apa lah, jelek itu definisi orang beda-beda. Oke, tapi balik lagi ke fokus utama kita nih, kita agak sedikit melenceng ya. Nah. Iya. Oke. Kita mau ngebahas nih, sebenarnya kita mau kepo banget sih tentang Bella nih. Kan ini guest host itu, waduh, lumayan kan. Nah, dari pembahasan utama kita ini, kita pengen tahu nih, pertama kali perasaan dan reaksinya saat ada dengar kata, wah corona udah di Indonesia, gimana reaksi pertama kalinya? Jujur waktu itu aku biasa aja sih, karena waktu itu waktu itu soalnya di Indonesia kan belum ada beritanya kan yang kena konfirmasi dan aku posisinya masih sekolah gitu kan. Awalnya tuh jujur aja di sekolah aku tuh masih corona tuh masih dibecandain gitu kan. Soalnya kita mikir tuh corona tuh gak bakal masuk ke Indonesia. Nah itu gak bakal masuk ke Indonesia. Terus akhirnya pas yang konfirmasi, kalau nggak salah yang konfirmasi satu orang itu, nah udah tuh baru panik semuanya. Corona gitu. Tapi jujur aku sih sekarang udah biasa aja sih. Maksudnya aku juga stay at home. Terus kalau ini apa Ur? sorry ya. Soalnya nih kan mungkin itu pertama kali kita denger nih corona masuk Indo. Tapi pas lu tahu nih ternyata corona abe bisa bikin kita 7 bulan gitu di rumah. Ya lu pikir gimana? Aduh Ternyata jujur ada 7 bulan nih gitu. 7 bulan Enggak. loh Bel. Itu Iya loh. ibu 7 bulan. Kayak hamil. Ibu udah mau Iya. hamil itu 2 bulan lagi. Gila, bentar lagi lahir. sebenarnya aku biasa aja sih, cuma ya kalau aku dengar dari teman-teman aku sih, waktu itu ada salah satu teman aku cerita dia tuh beneran parno banget sama corona. Aku sih jujur aku biasa aja gitu karena ya selama kita matuin aturan pemerintah ya it's okay lah. Tapi temen aku tuh beneran parno banget. Bahkan kayaknya temen aku sampai sekarang tuh nggak keluar rumah dari 8 bulan lalu deh kalau nggak salah. Oh, teman Anda senasib dengan saya. Ada di sini kok. Kayaknya lagi nonton. Saya Halo teman Bella. Hai teman Bella, kita sama nih senasib kita ya, tidak bisa keluar kita. Gokil. Kenapa ini mau kiamat Anda ini? Oh, enggak, ini tadi yang gue nanya yang kalian rasain pas 7 bulan tuh apa udah kiamat gitu. Kiamat.
Emang anda tahu rasa kiamat seperti apa? Hah? Anda bisa menyebut mau kiamat. Jangan didoain. Jangan didoain dong, sabar. Masih banyak yang belum saya kerjakan ini. Terus ini, Bella. Kan kita mau kerjakan nanya. kehidupan kita. Apa tuh? Berarti kan kamu tadi biasa aja nih, tapi ada nggak sih kayak kayak corona tuh ngaruh gitu di hidup lu? Atau kayak ya udah kayak hidup lu sebelum corona sama setelah corona sama nih? Aduh, beda banget, Gi. Parah Nah, banget, itu kayak beda gitu. banget. Kalau waktu pas sekolah kan kita masih, soalnya aku jatuhnya kan benar-benar mendadak banget kan, mendadak libur gitu. Kayak dari awal kita produktif kayak dulu kan kita, aku kan SMA 3 kan, aku masih belajar buat US, buat UN gitu-gitu. Terus tiba-tiba shock banget kita tiba-tiba libur dan nggak ngapa-ngapain loh. Apalagi nggak ada, pemerintah tuh nggak ngasih tahu kita ada UN atau enggak gitu. Terus, Oke. oh sama ini pola tidur aku parah banget, jadi parah banget. Kayak Ko Wilson tadi. Anda jadi ini ya manusia kalong. Tidur di saat nggak tidur. Iya. Aku Tidur jam sampai 3 pagi. sampai nyetel alarm gitu jam 10. Terus aku mikir, buat apa nyetel alarm, ntar juga bangunnya siang kan gitu. Inilah pola tidur lu berubah banget ya. Iya. Sama Belum lifestyle. jadi anak kalong. Mm-mm. Nah, terus Kalau yang mau peong gitu, Apa? Peong juga tuh ditanya juga lu. Apa nih? Ya lu gimana pas corona? Ada perbedaan nggak dari sebelum sama setelah? Gue kayaknya merasa sama aja loh. Sumpah ya, bener loh. Gue dari Maret sampai sekarang itu bener berasa set. Lu kayak naik time travel gitu loh. Kayak masuk ke time travel, baru lu nyampe September November. Karena secepat itu. Kenapa secepat? Karena hidup gua pagi kuliah, musim project, tidur malam. Udah gitu terus, itu belum ulang kali. Jadi bener-bener gua nggak ngerasain kayak ini ada karena corona nih libur. Gua nggak merasa itu libur. Jadi gua kayak ya udah gua tetap kuliah, gua terus tetap punya tugas. Jadi ya gitu-gitu aja sih, gua agak sedikit stagnan ya hidup gua, agak flat gitu. Ya udah cuma kuliah, tidur, main, makan citato. makan citato. Gue nggak makan citato sayangnya. Ayo, Anda kalau makanya gitu flat kan. Iya, itu saya Baru baru makan. rata. Flat bro. Apa tuh? Berarti ini ya, berarti lu belajar jadi budak ini ya, budak corporate. Nari pas Saya sedang ditempa di budak-budak korporat. Mana tuh ya? Nah ini kan tadi kita ngomongin soal ini kita ya, kayak kesibukan kita. Nah sekarang gue mau nanya, hubungan kalian sama Tuhan ada yang beda nggak gara-gara corona? Mungkin kalian makin deket atau malah kebalikannya? Aku yang jawab ya. Iya boleh. Bella dulu dah, ladies first. Dari tadi ladies mulu. Iya. Pasangan. Aduh, tapi jujur aja sih, aku lumayan awal-awal tuh aku masih kagok gitu kan, Terus apalagi kan aku gereja jam 8 kan. Terus aku kan tidur subuh mana bangun jam 8 gitu. Dan aku merasa aku makin jauh sama Tuhan, kayak setiap minggu yang awalnya gereja tiap minggu, terus sekarang jadi ya kalau niat aja deh, kalau inget gitu kan. Kayak bukan males, cuma kadang suka lupa. Kita kan suka lupa hari juga kan ya selama corona gitu. Jadi ini udah hari Minggu ya, sampai lupa gitu. Lupa hari ya. Kalau Korean gimana? Kalau gua sih ini sih naik turun ya. Sebenarnya sama aja sih juga sebelum corona gue juga naik turun ya hubungan gue sama Tuhan. Tapi corona ini kayak awal-awal sih naik ya. Kayak soalnya kan dulu emang masalah gue kayak kayak gue pengen deket sama Tuhan tapi kayak sibuk kuliah gitu. Akhirnya dapat waktu, ya udah gitu, kenceng-kencengin. Tapi ternyata pas makin tengah mungkin lebih ke burnout ya istilahnya ya. Mungkin kayak terlalu ini ya, akhirnya sempat burnout juga. Tapi akhirnya ya puji Tuhan mulai ya sebenarnya gara-gara masih ada komunitas ya, kayak kan kayak walaupun corona gini kayak masih ada komsel, masih ada gereja online gitu, dan ada di satu waktu ya gue ke-refresh kembali lah gitu, keinget lagi gitu harus deket lagi sama Tuhan gitu. Itu kalau gue sih. Kalau lu gimana? Sama corona masih naik turun ya?
Iya. naik turun ya. Hmm. Kalau Mungkin kalau gua awal-awal ya. Kalau awal-awal Mungkin jujur mungkin pada naik kan, soalnya kayak oh ya udahlah Agak udah sedikit kayak depan. ya cerita kayak lu punya waktu Iya. gitu. Tapi lama-lama burn out juga kalau lu nggak jaga dengan baik. kalau gua adalah penganut aliran penyuka gereja offline. Lebay banget. Sama, gue juga. Sama sih, sama. Iya, Suka online. gue lebih jujur ini kan pendapat pribadi ya. Jadi pendapat pribadi gue selama sebelum pandemi ini, maksudnya pas kuliah itu gue pasti selalu menyediakan waktu di hari Minggu, mau sesibuk apapun gue pasti gereja gitu kan. Karena gue merasa bahwa di gereja saat offline itu vibes-nya lebih dapet dibanding saat online gitu. Jadi Benar-benar. di saat pas online ini bener emang masa transisi gue masih kuat lah, maksudnya masih dekat hubungan, tapi pas di saat tengah-tengah tuh waktu lagi hektik juga, sibuk ya gue akuin gue salah sebenarnya, harus tetap menyediakan waktu untuk Tuhan, tapi karena emang waktu kepepet banyak tugas, harus deadline kejar terus, jadi mau nggak mau ya gue bukannya kompromi sih, tapi lebih karena lupa, jadi lebih turun. Terus itu gue tahu, gue sadar gue coba baik lagi, terus naik turun, jadi ya tetap naik turun, tapi sekarang lagi coba naikin lagi gitu, tapi nggak sampai benar-benar turun hilang, saya masuk ke dalam kegelapan, nggak seperti itu, saya masih aman Di lampu. masih ada batas wajar. Iya, beli apa ya? Di IKEA banyak. Sebut merek nggak boleh. Tidak boleh nanti. Terus nih, kan corona ini ya tadi kan kalian kalian naik turun lah pasti kan selama ini kalian. Pernah nggak sih nyalahin gitu atau bahkan sampai benci? Amit-amit sih ya, benci. Gue yakin gak ada di antara kita. Nyalahin kayak nyalahin Ya, Tuhan siapa gitu sama corona ini. Ya. Bukan nyalain. Ya lu menyalahin siapa ya? Nyalahin virus. Yang membuat konspirasi adanya corona. Udah. Jangan. Konspirasi. Bukan ranah Ini kita. saja. Bukan ranah kita. Jangan. Mungkin Bela deh. Udah, gantian deh. Peung lah. Gantian. Kok peong lah. Pernah nyalahin? Sebenarnya kalau mau ngomongin nyalahin, gue nggak pernah nyalahin sih, jujur. Karena ya gue menganggap bahwa ya kalau namanya penyakit tuh pasti ada gitu loh di dunia ini. Gitu kan. Jadi Ini sorry. Apa? Nyalahin Tuhan tuh maksudnya bukan karena corona sih menurut gue ya di konteks ini. Tapi kayak mungkin gara-gara corona lu jadi nggak bisa apa gitu. Kayak mungkin ada something yang lu dilakuin lu juga nggak bisa gitu. Jadi lu nyalahin Tuhan. Ada nggak? Enggak sih. Kalau misalnya nyampe nyalahin Tuhan enggak, tapi gue kadang suka sebel aja kayak semestinya gue bisa ngelakuin satu hal tapi nggak bisa gitu kan. Saya kayak contoh adalah semester 7 ini gue ada project harus datang ke satu tempat, situs ya kan, itu gue kasih sebut deh, itu gue harus ke Danau Lido itu di Bogor buat project, gue dapet project di sana, harus ngembangin bisnis mereka di sana, tapi karena corona ini itu tidak bisa gue ke sana, sedangkan project gue adalah mengembangkan experience harus ditawarkan, tapi kalau misalnya gue nggak pernah kesana kan gue nggak pernah tahu. Gitu. Jadi sebagai gue dapat project tuh dapat datanya sangat minim sekali, itu yang gue kadang sebel sih, kenapa harus corona di saat begini gitu loh. Tapi kalau sampai gue nyalain Tuhan ya enggak, gue nggak pernah nyalain Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau ngapain aja ya selalu benar. Saya tidak berani untuk menyalahkan. Kayak gitu lah ya. Percaya aja saya. Gitu ya. Kalau Bella Kalau aku sih sama ya kayak Kopeung gitu, aku banyak yang nggak bisa, harus aku bisa liburan sama teman-teman aku, kan apalagi kan akhir SMA gitu kan ya. Iya benar juga ya. Iya nggak bisa aku gitu. Karena tidak ada profit, nggak ada gitu. Tapi ya gimana ya, aku pengen nyalain Tuhan, tapi akunya juga banyak dosa sama Tuhan anggapannya ya. Kan makin lama udah makin nggak deket sama Tuhan, masa aku yang berbuat, masa aku yang nyalain Tuhan gitu. Aku sih kayak gitu. Kalau Korean gimana? Kalau gue jujur enggak sih, gue juga nyalain enggak, tapi kayak gue sebel mungkin enggak juga sih ya, mungkin gue sebel awal-awal gara-gara nggak bisa ketemu teman, tapi kayak gue nggak pernah mikirin kayak ini salah Tuhan sih, kayak ya corona gitu. Tapi ya selalu gue juga awal-awal corona juga selalu denger lah dari
kayak khotbah dari sana dari sini dari WA lah ngomong kayak ya dengan corona ini kita dekat dengan keluarga gitu jadi kayak oh ya udahlah. Maksudnya di sini gue juga mikir ya pada corona itu ada maksud lainnya gitu loh, pasti ada positifnya juga lah, nggak mungkin negatif. Kalau gue sih gitu. Banyak sih kalau ngomongin positif ya, karena kalau perspektif gue adalah di saat pandemi ini lu menjadi bisa menemukan hal-hal kecil yang lu terlewatkan setiap harinya. Karena ya lu mau ngebahas di rumah, lu harus ketemu orang tua, siapa tahu misalnya lu pas lagi diem di kamar lagi bengong, tiba-tiba lu nyari barang, ketemu nih barang yang lu selama ini lu cari, yang sebenarnya lu nggak pikiran ada barangnya di sini ternyata. Gitu. Jadi menurut gue ya kadang ada positifnya, tapi mungkin kalau ngomongin secara dampak ya dampak negatifnya pasti lebih besar. Gitu. Keluarga gue lebih ke positif sih, sebenarnya kebetulan ya. Gara-gara corona kan orang biasa ekonomi turun kan. Kebetulan keluarga gue tuh di bagian medis. Itu mah makanya gue nggak pernah protes ya, karena emang kayaknya orang tua gue juga mungkin kadang orang kayak lu komplain gara-gara lu denger orang tua lu komplain dulu nggak sih? Kayak ini kayak gue ngerasa orang tua gue seneng-seneng aja kok, ya udah gue juga langsung bahagia. Tapi saya happy sih. Happy-nya karena bisa diam di rumah. Iya sih. Tapi kalau aku bisa me time gitu nggak sih? Bisa. Ya iya benar. Ya me time gitu kan. Jadi bisa improve yourself gitu. Self reflection kayak Mulan. Saya me time sih nganggur loh. Saya me time jadi pengangguran saya mah. Me time-nya kelamaan. Jangan kelamaan ya. Me time-nya bentar aja bang. Jangan kebablasan. Saya butuh waktu kan, harus self love, penyanyi diri sendiri. Jadi karena saya sayang sama diri saya kasih waktu banyak ke diri saya gitu. Tapi ini pengangguran. Yalah canda tuh. Ada, tapi nggak sampai pengangguran banget. Gue masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Nah kita kan kebetulan nih, tadi ngomong soal ya tadi kayak kita bilang pasti ada baiknya lah. Nah ada nggak sih literally nih yang kalian rasain selama corona ini, yang kalian syukurin gitu karena ada corona? Ada nggak? Hal baik yang benar-benar bisa kalian syukurin. Waduh, Bella. Sorry. Ketabrak wifi. Bikin panik kan. Iya. Tiba-tiba ada hilang. Viewer kita hilang. Waduh, nggak salah itu. Oke. Balik ke pertanyaan tadi ya. Ada nggak sih kayak kan kalian tadi ceritanya ada di positifnya corona nih pasti kan. Kayak ada nggak sih yang literally yang kalian rasain dan bisa kalian syukurin gitu gara-gara corona? Syukurin ya. Oh, gue bersyukur kok. Apa tuh? Aku bersyukur. Kuliahnya jadi lebih enak. Jadi abis kuliah bisa langsung tidur. Saya setuju dengan dia kalau hal itu. Iya kan. Terus aku juga ospeknya lebih iya kan. Bener juga. Ospeknya. Kamu tidak merasakan ospek kita. Iya. Gila, kita udah kuliah pulang jam 10 malam. Tapi kalau selain itu deh, selain dari perkuliahan, dari segi kehidupan, kabar Bella dulu. Oh Bella dulu. Apa ya? Kayaknya aku lebih tahu. Waktu itu aku pernah baca di Instagram deh kalau nggak salah. Kalau di quarantine ini lo akan tahu mana sahabat lo yang benar dan sahabat lo yang itu. Kayaknya pernah ada deh waktu itu. Jadi aku tuh cuma kontak teman-teman deket aku doang tahu. Aku nggak pernah sampai yang ke yang lain-lain gitu. Aku cuma beberapa doang. Terus aku juga niat-niatan kan balesnya juga males gitu. Jadi aku mungkin ya chat sama teman deket aku. Itu chatnya kalau boleh tahu nih sedikit kepo itu sampai video call kah atau ngebahas suatu hal gitu? Kepo banget kok Peo. Kan saya nanya. Penasaran. Lalu tahu lu apa? Hah? Lu mau video callan juga gitu mas? Enggak, saya tidak mau video callan. Kan dia keren kan berarti. Saya tidak mau foto. Untuk yang saya ya nih. Corona ya, saya maafkan diri saya tidak bermaksud kode loh.
Anda jangan jadi misleading ya. Nggak, maksud gue gini. Kan Bella ngomong, oke, sama pandemi ini lo ngomongin teman-teman dekat kan. Nah, pengen tahu nih, maksudnya ada kan bisa kok cewek-cewek kan teman dekat bisa sampai video call. Karena teman-teman gue biasa gitu. Nah, gue cuma pengen tahu apakah Bella juga sama atau tidak. Kan tiap orang beda-beda, pengen tahu aja. Tidak ada bermaksud apa-apa. Gak ada. Saya tidak bermaksud apa-apa. Ya, aku sampai ya fit call sih kan orang kita juga kangen kan pada nge-zoom, Gmeet sampai malam gitu lah. Karena udah jarang ketemu juga kan. Ya. Cuma kalau ada waktu luang sih ya kalau bisa ketemu gitu di rumah siapa gitu. Oh boleh tuh sama orang tua? Oh masih boleh keluar? Aku boleh sih, maksudnya aku nggak sampai strict banget nggak boleh keluar gitu loh. Aku masih boleh. Itu di komen dia bilang ngejulit kak ya. Kemauan kalian. Ada ngejulit dia main. Tuh kan langsung diangkat. Oke. Mantep memang. Ya kalau lu ada nggak yang lu syukurin? Syukurin ya, mungkin sebenarnya ada tapi gue tidak merasakan hal itu. Maksudnya gini, emang fokus gue sekarang sampai pandemi ini tuh gue cuma hanya melihat hal-hal yang besar gitu loh. Gue kayak mikirin kuliah, terus gue mikirin project-project itu karena itu sangat menyita waktu gue banget. Tapi kalau bisa ngomongin syukuri, ya paling gampang adalah kita masih bisa hidup sekarang. Terus gue, ada satu, gue sangat bersyukur, amit-amit, maksudnya bukan gue mau kena corona, tapi gue puji Tuhan sampai sekarang masih dilindungi, keluarga gue tidak terkena corona. Kenapa gue sangat mensyukuri ini? Kan banyak orang kayak, nggak apa-apa lo kena corona, bisa dapat herd immunity, terus nanti lo dapat imun gratis gitu kan. Gue tuh takut karena gue ada penyakit dalam kan, ada asma. Itu sudah menutup pernapasan saya. Kena corona, saya mati. Iya. Itu yang saya takutin. Ya, lu kok nggak corona, lu nggak jadi host sih. Digantiin kali tadi mau Wilson. Saya amit-amit lagi. Amit-amit gitu. Jangan bahaya. Paling gitu sih. Itu yang paling gue syukurin banget. Tapi secara overall ya gue bisa ngelewatin 1 semester dengan baik. Terus gue bisa ngejalanin semuanya dengan baik. Meskipun banyak rintangan tapi Tuhan ngebantuin segalanya. Bagus lah. Seneng gue lihat pikiran kalian bisa begitu. Jelas harus berpikiran positif. Mantap. Nah, terus nih pertanyaan selanjutnya. Kita nih sebagai anak Tuhan, apa sih sebenarnya yang kita bisa lakuin nih? Baik kita ataupun pure people juga kayak selama untuk ngelewatin pandemi ini. Kita sebagai anak Tuhan tuh harus ngapain? Bella kan tadi bilangnya sedang berjuang. Kopeung lah. Gak mau, dari tadi aku mulu. Keduluan loh, Kopeung duluan. Ayo, gantian lah. Ya privilege gue udah dipakai sih tadi ya. Gak bisa pakai lagi saya privilege ya. Ya udah dari aku dulu. Selama pandemi cara dekat Tuhan. Sebagai anak Tuhan, bukan biar dekat sama Tuhan ya. Kita sebagai label nih, percaya sama Tuhan. Nah, cara kita ngelawan pandemi ini tuh gimana sih? Terus ngapain? Ngelewatin pandemi, pasti pertama ya ingat janji Tuhan lah pasti kan. Pasti janji Tuhan tuh kepada kita pasti yang terbaik, rancangannya semuanya yang bukan malah petaka atau malah bahaya. Jadi itu yang pertama sebenarnya kalau dari gue. Pandangan gue, sorry. Terus abis itu selalu berserah pada Tuhan apa yang terjadi karena ini kan udah di luar kontrol kita, jadi kita cuma bisa berharap diminta perlindungan dan ya tetap kalau misalnya kalian ada komunitas atau kalian ada teman yang saling ngebangun, saya kayak baca kitab atau doa sama, ya tetap ikutin hal kayak gitu karena dengan hal begitu itu kan maksudnya kayak kalian meluangkan waktu untuk melakukan hal tersebut gitu kan. Jadi kan pikirannya tuh bisa teralihkan sementara gitu. Kesannya seperti itu. Jadi kalian nggak berpikiran bahwa aduh lagi corona nih gini-gini, tapi bisa nanti malam mau kumpul nih sama teman-teman, kita mau doa bareng kayak gitu-gitu. Terus nanti bisa malam renungan bareng kayak gitu kan. Lama-lama lupa gitu kan.
kayak gitu sih. I see. Oke. Kalau Bella? Kalau aku sih ikut kayak peong gitu sih, ikut komunitas gitu. Tapi kalau di online kayak gini kan susah ya. Cuma kalau di gereja-gereja ada beberapa juga gereja yang belum bikin online video gitu loh yang di YouTube. Ya. Cuma pasti ada lah di YouTube itu ada tayangan-tayangan. Mungkin di Lumina kan tiap hari Jumat ada nih. Kalian dong. Mantap, gue nggak kepikiran. Boleh. Tiap Jumat nih para Pure People. Iya, Pure People bisa nonton ini juga podcastnya atau enggak hari Jumat kita tuh biasanya ada apa kok Urian. Ya, jadi kita ada kayak istilahnya ibadah lah gitu setiap hari Jumat jam 7 malam. Jadi kayak kita emang habis kita kan anak-anak kuliah kan ini. Jadi kayak kita udah selesai kuliah, kita emang jam 8. Maaf. Kesalahan teknis. Jam 8. Jadi mungkin kalau teman-teman yang kayak bingung nih, para Pure People yang bingung nih kayak aduh Jumat gua kok sepi ya. Ikutin aja kita gitu. Ada nih di channel YouTube ini juga. Makanya jangan lupa subscribe biar selalu ada. Boleh dicek dulu. Iya, Anda cek itu kita ada yang minggu-minggu lalu. Oke, balik lagi ke Bella. Tadi ada sedikit athletes ya. Iya. Apa ya tadi pertanyaan? Apa lupa tadi? Kita sebagai anak Tuhan untuk ngelewatin pandemi ini harus ngapain? Sebagai Kamu bilang tadi ada ibadah kan? Ibadah ini. Aku bilang sih kalau bisa di pandemi ini kan anggapannya orang itu makin banyak yang menjauh dari Tuhan ya. Aku dengar kayak teman-teman aku itu hari Minggu itu mereka emang agak males gitu kan gereja. Cuma ya mau nggak mau di pandemi ini kan anggapnya ini cobaan buat kita ya, kaget gitu. Dan kita sebagai anak Tuhan ya at least kita berusaha lah untuk biasanya di Google atau di kalian search di Google gitu biasa ada renungan harian bisa kalian baca nggak usah maksudnya itu singkat yang penting kalian tahu apa firman tentang Tuhan hari itu gitu. Ya. Oke. Terus nih nextnya aku mau nanya nih. Ini mungkin ngomongin kita tadi sebagai anak Tuhan gitu. Bisa nggak sih sebenarnya kita tetap jadi berkat gitu selama pandemi ini? Kalau misalkan menurut kalian bisa, caranya gimana? Nah sekarang lu duluan Ur. Iya. Iya enak banget ya gue dari tadi 3 pertanyaan belakang gue jawab. Sebelum saya ditunjuk, saya menurut Anda. Makanya lu jadi host yang leading gitu. Oke. Jadi gini, kalau buat gue bisa nggak sih jadi berkat? Ya bisa sih. Buktinya nih mungkin gue sebagai contoh kita aja nih kayak kita kan sebenarnya juga tujuan kita bikin Pure Talks ini sendiri ya kita pengen berkatin orang kan dari cerita-cerita kita yang anak-anak percaya Tuhan gitu diskusi ya menurut gue bisa gitu mungkin teman-teman Pure People lainnya yang lagi nonton mungkin nggak harus sebesar ini gitu kita juga Pure Talks ini kayak kelihatannya 3 tapi sebenarnya di belakang layar kan ada banyak tuh kayak lagi perang kuliah tapi sambil urusin ini gitu. Mungkin kalian bisa sekedar ya ikut kayak komunitas, kalian juga bisa saling menguatkan gitu satu sama lain atau kalian sebenarnya banyak macam sih bisa pakai sosial media, bisa mau pakai apa kayak intinya ya untuk ngingetin nih teman-teman kita yang mungkin sedang jauh sama Tuhan kayak pentingnya Tuhan gitu loh justru selama corona ini bukannya kayak sebenarnya selama pandemi itu kita bukan harus semakin jauh tapi kita harusnya semakin dekat gitu sih. Kalau gua ya. Kalau lu gimana nih? Gua berkat. Kalau mau jadi berkat bagi orang sebenarnya kita nggak tahu maksudnya gini. Menurut definisi gua kalau gue jadi berkat itu kan nggak ada patokannya standarnya lo kalau ini bisa jadi berkat kan. Ya. It depends gimana orang itu apa yang kita lakukan itu ke orang itu nangkepnya apa gitu. Tapi kan pasti apa yang kita berbuat baik itu jadi berkat kan. Secara general kita bisa artikan seperti itu menurut gua. Jadi saya contoh saat pandemi ini sama benar ya. Tadi kita sebagai host kayak gini, ini juga kita bisa kayak buat acara seperti ini atau juga lu nyemangatin teman aja saat pandemi kan banyak yang stres kan. Karena lu pandemi
kita kan sekarang lihatnya di positif, tapi di luar sana pasti ada orang yang dapat kena pandemi ini, dia terkena dampak negatif itu sangat besar gitu kan. Dan kita ada hadiah untuk dia, kita ngechat ke dia, gimana kabar lu, kita nanya sekitar kabar pun itu bisa menguatkan dia dan itu bisa dihitung sebagai berkat menurut gue. Jadi apapun yang lu lakukan di saat pandemi ini dan itu baik adanya kepada orang lain, gue menganggap itu sebagai berkat karena siapa tahu setelah lu ngelakuin itu dia bisa mendapatkan apa yang dan tidak kita ketahui gitu. Oke. Make sense. Kalau Bella? Kalau aku yang kecil-kecil aja kali ya. Kalau aku tuh kemarin aku sempat ingetin teman aku buat doa gitu. Doa, maksudnya doa malam doang. Jangan lupa doa ya. Soalnya dia kan emang dia suka lupa gitu kalau doa malam gitu. Mungkin aku ingetin dikit-dikit lah. Terus mungkin kalau sebagai berkat ini nambahin dari Kopeung aja sih. Waktu itu tante aku tuh bilang kalau kamu tuh kalau bisa bantu orang-orang yang di sekitar kamu, misalkan kayak tukang gojek itu kan impactnya beneran gede banget kan ya waktu itu pas PSBB mereka nggak bisa kemana-mana atau ya nggak bisa lah anggapannya customernya makin dikit. Nah kalau bisa ya bantu kecil-kecil dengan mesen makanan kayak atau gojek sesuatu terus kasih tips buat mereka gitu. Ya, menurut aku itu juga udah berkat sih masuknya. Ya kayak tadi yang Peo bilang kayak berkat tuh bukan nggak bisa kita ukur gitu. Sebenarnya hal-hal kecil juga Tuhan juga kan maunya kita dari kecil gitu. Setia dulu lah sama perkara kecil baru dikasih perkara besar. Betul. Good statement. Nah, ini ada yang nanya nih, mungkin boleh tolong. Halo, aku mau nanya nih, ada nggak sih momen di mana kalian ngalamin suatu kejadian di corona spesifik yang mungkin kalian ngerasa, oh kayaknya karena ini deh Tuhan biarin aku merasakan pandemi. Thank you. Ayo, siapa yang mau jawab? Bella lah pasti. Nggak mau. Kour. Nggak mau. Buat gua yang gua tiba-tiba bisa ngerasain. Ya satu keluarga sih mungkin ya. Kayak jauh lebih dekat juga sih menurut gua. Kalau yang gua alamin di keluarga gua, jadi sebelum corona ini ya gua cerita aja ya. Sebelum corona ini kayak opa gua baru meninggal ninggalin oma gua. Nah kan oma gua jadi sendiri nih kan. Nah tapi untungnya gara-gara corona tuh kayak nyokap gua tuh kan jadi oma gua tuh di Jogja, nyokap gua di Makassar gitu. Dan kayak ya sebagai nyokap gue sebagai anak yang baik yang ngajakin oma gue ke Makassar. Niatnya tuh awalnya tuh oma aku nggak mau lama. Oma aku tuh niatnya tuh kayak nggak mau ribetin nyokap aku gitu loh istilahnya. Tapi ternyata pas kesana nggak lama corona. Jadi kan emang nggak bisa pulang gitu loh. Nah jadi kayak secara nggak langsung keluarga aku yang di Makassar tuh juga jadi ya mungkin ada maksudnya gitu. Maksudnya biar oma aku nggak sendiri. Karena oma aku tuh kayak bener-bener ngotot gitu loh, kayak sama sekali nggak mau inilah istilahnya, kayak nggak mau ngeribetin gitu. Tapi kan sebenarnya kan kayak ya udah nggak ada opa, sendiri doang gitu, masa di Jogja siapa yang ngurus gitu. Nah, akhirnya ya sekarang udah 7 bulan nih sekarang di Makassar belum balik-balik dan kalau aku telepon mereka kalau aku yang di sana masih fine aja gitu. Malah makin deket sih jujur. Ya paling itu sih yang aku ngerasain ya. Jadi gara-gara corona itu oma aku nggak bandel gitu lah istilahnya. Jadi stay betah nggak tapi oma lu? Kenapa? Betah nggak tapi? Betah dong. Ujung-ujungnya mah mau juga sebenarnya. Tapi borong gitu lah istilahnya. Oh, mungkin masa mudanya suka ngode-ngode kali ya? Oh nggak tahu sih gue. Ngomong-ngomong gue oma gue nggak mau. Saya tidak menghina, saya cuma nanya. Oke, kalau lo ada nggak? Ini pertanyaan bagus. Ya ke siapa nih? Lu tuh siapa? Kopeung tadi udah dibilang. Gue udah ngomong tadi. Nggak, gue cuma dengar lu doang lu. Maaf. Ayo, kalau lu ya. Jujur gue kayaknya enggak sih. Gue tidak merasakan ini karena gue di rumah doang. Pasti banyak yang nanya kan di rumah bisa macam-macam ngelakuinnya.
Oke, di rumah Gua nggak nanya, sih. gua nggak nanya. saya hanya cenayang aja gitu. Ini jujur, maksudnya gue ngalamin di rumah, gue diem di rumah aja. Yang tidak, gue juga tidak merasakan sih. Maksudnya kayak karena corona ini maksud Tuhan tuh jadinya seperti ini. Jujur nggak, karena ya gue bilang hidup gue flat. Mungkin karena itu gue tidak melihat hal-hal kecil seperti itu. Mungkin ada tapi gue tidak menyadarinya. Jadi kayak ya udah itu let flow kayak gitu loh. Gitu kode gue ya. Kalau Bella gimana? Kalau aku sih, aku juga sama sih kayak Kopeung, karena aku juga bener kayak aku udah bilang kan aku no life banget ya di rumah. Cuma aku bersyukur banget ya keluarga aku bisa makin deket sama keluarga aku, terutama untuk koko aku sih. Soalnya aku jarang ketemu koko aku. Koko aku tuh pulangnya tuh agak malam soalnya dia kerja kan. Cuma selama corona itu kan aku tidurnya makin malam, makin subuh gitu, jadi makin sering ketemu, terus juga ngobrol sama koko aku, tante aku gitu sih. Aku sih bersyukur sih. Oke. Terima kasih ya tadi pertanyaannya dari Maria Catherine. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir sih. Apa? Lu mau ngomong apa tadi? Lagi sih, untuk people yang mau nanya Bella, itu boleh banget langsung komen aja. Atau mau langsung masuk ngobrol Bella juga boleh. Ada link di deskripsi, kalian bisa klik aja langsung masuk. Terus saya yakin itu yang gak ada yang mau nanya sama kita berdua ya. Semua pasti Bella. Yang mau nanya boleh banget untuk people ya, jangan lupa yang nonton. Nah, langsung ini masuk aja. Sebenarnya pertanyaan gue terakhir sih, Betul. Ya sebagai diskusi aja sih. Menurut kalian nih, ada nggak sih yang sebenarnya Tuhan pengen sampaikan gitu dari pandemi ini? Selain kok tadi kan kayak kita pribadi-pribadi nih, tapi menurut aku kayak secara general ada nggak sih sebenarnya maksud Tuhan gitu corona ini? Menurut kalian apa? Siapa dulu nih? Nanti berantem lagi nih. Bella dulu deh, Bella. Kalau aku sih, tadi apa kok ulang? Gak fokus tadi. Jadi ada nggak sih menurut kalian nih yang sebenarnya kayak Tuhan mau sampaikan gitu dari pandemi ini buat kita semua? Kalau tadi kan kalau kita tadi beda-beda nih yang kita rasain, tapi ada nggak sih yang buat semua gitu, yang Tuhan pengen sampaikan? Kalau dari aku sih, sisi aku sih ya, ini kan anggapannya cobaan buat kita kan ya, cobaan buat seluruh, bukan aku doang sih, ini buat seluruh bumi gitu cobaannya. Yang dimana Tuhan itu pengen ngasih tahu kita kalau ya bisa dibilang tanda itu udah mau deket kan, kalau kata pendeta aku katanya itu udah mau deket. Cuma ya mungkin dari pandemi ini kita bisa kasih tahu kalau kita harus cepet-cepet. Tuhan tuh nyuruh kita buat cepet-cepet lah bertobat, karena kita kan nggak tahu ya sampai hari itu kapan dan kita kapan untuk itu gitu. Dan menurut aku di situ sih, cuma ya gitu. Kalau menurut lo? Gue sama sih Mbak Bella, karena maksudnya gereja gue pun ya, gue tidak menyebutkan gereja apa, tapi gini, itu juga sama kayak Bella, maksudnya lebih fokusin ke arah yang lebih sana. Mungkin buat kalian yang mau nggak tahu itu apa sananya, maksudnya itu untuk second coming dari Tuhan Yesus, dan itu tuh di saat ini tuh diajarin, kasih tahu nih bahwa balik lagi lah ke kasih mula-mula tersebut gitu loh. Karena ingat lagi, kenapa kalian bisa kenal Tuhan, kenapa kalian bisa mempercayai Dia, kenapa kalian mau mengikuti Dia, itulah maksudnya. Ingat lagi loh kenapa kalian mau gitu. Jadi kayak cinta kasih pertama kali, kayak lu baru punya pacar gitu kan, nah, kayak gitu. Gue diingetinnya selalu gitu terus. Jadi lu kan lebih kenal lu, karena pandemi nih, terus lu di rumah kan, maksudnya lebih banyak waktu dibanding lu saat offline, lo keluyuran kemana-mana gitu kan. Jadi pakailah waktu itu buat terus makin dekat lagi sama Tuhan, makin tahu Tuhan tuh maksudnya apa sih gitu loh. Apa yang mungkin selama ini lu jauh, tiba-tiba lu sekarang tuh bisa ada waktu buat minta Tuhan, kayak buat ngobrol sama Tuhan. Nanti Tuhan bisa ngasih tahu sebenarnya Tuhan tuh maunya gini loh. Jadi menurut gua saat pandemi ini
ya tujuan Tuhan tuh sebenarnya itu buat ngingetin lagi umatnya biar lagi balik lagi ke kasih mula-mula. Sih. Thank you ya Om. Sama ini tadi Iping juga ada yang jawab pertanyaan kita nih. Mungkin boleh diangkat nih. Tuhan maybe mau kasih tahu MNS apa ya? Manusia. Manusia jangan sombong karena sejang-jang dunia ini tetap bisa kalah sama hal yang gak kelihatan. Edian cuma bisa mengandalkan Tuhan. Oke, sebenarnya kalau buat aku ya, sebenarnya ini aku pernah baca sih di Alkitab, gue lupa. Oh di ini 1 Korintus. Admin ada. Boleh tolong ayatnya? Nah, 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangkumnya. Sebenarnya kalau gue baca ini gue ngerasa kayak ya Tuhan tuh pingin kita ingat lagi gitu loh siapa Tuhan gitu menurut gue. Kayak mungkin di sini kita juga ada dari kesibukan kita sebelum corona gitu, kayak kita benar-benar kayak mengejar dunia gitulah istilahnya. Kayak akhirnya kita di sini Tuhan bilang ingat gitu loh kayak yang Tuhan tuh siapa gitu. Kayak tapi juga kita jangan takut juga gitu secara langsung kalau di ayat ini, karena percobaan yang Tuhan kasih itu nggak pernah ngelebihin dari percobaan kita ya. Karena ya tadi Allah setia dan karena itu ya tidak akan biar kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Intinya in the end of the day yang bisa bikin intinya kayak solusi dari segala masalah kita ya Tuhan gitu, bukan diri kita sendiri. Menurut gue sendiri ya Tuhan mau ngingetin kita itu. Asik. Nah, maksudnya kita udah bahas nih ya, bahas tentang gimana selama kita pandemi dekat hubungan sama Tuhan, terus gimana pandangan kita terhadap pandemi juga. Jadi baik lagi ke tema awal, apakah Anda sudah berubah menjadi orang yang baru? Asik kucing. Gimana? Lu nanya atau apa nih? Lu nanya atau? Nanya ke Bella. Apakah Anda sudah menjadi orang yang baru? Maksudnya berbeda saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu? Kayaknya belum sih. Jujur belum sepenuhnya kayak gue udah berubah nih, udah jadi anggapannya udah lebih produktif gitu-gitu. Kayaknya belum sih, soalnya masih stay at home kan, jadi masih ada feeling ya coronanya, ya feeling pandeminya gitu deh. Cuma ya mungkin sedikit demi sedikit ya mungkin berubah lah, mungkin jadi lebih, sekarang kan udah lebih fokus kuliah, jadi lebih aktif aja gitu hari-harinya gitu. Terus juga makin dekat sama Tuhan. Sekarang kan aku juga udah mulai pelayanan di gereja gitu. Tapi at least ada perubahan dong ya berarti ya. Cuma belum sepenuhnya. Oke, itu tinggal urusan masalah waktu, bukan masalah masalah. Iya. Kalau gua dibilang Naomi ya ada sih pasti perubahan, kayak sebenarnya kayak sesimpel ini sih, kayak nih kalau misalkan nggak ada corona nih Om, ya kita nggak bakal ada juga nih Pure Talk sih, atau bahkan yang kita tiap Jumat pindah ke online gitu. Menurut aku dengan adanya corona ini juga bikin kita istilahnya apa ya ngomongnya, kayak kita banyak dikasih ladang gitulah, ladang berkat buat buah berkati orang, dan kebetulan gue bisa masuk gitu ke dalam ladang itu ya, dia lewat Jumat, dan ada juga ngopi kan, kita komsel kecil gitu. Menurut aku ya ada perubahan sih, jadinya aku secara langsung ada kayak pelayanan yang lebih gitu dikasih sama Tuhan istilahnya ya. Oke, apakah dari Pure People ada yang mau menanya lagi? Mungkin bisa kita masuk sesi Q&A. Inilah sesi yang ditunggu-tunggu oleh para fans ya Bella. Enggak. Iya. Ya, tumben dah fans Bella, kemana kok hilang? Sampai tidak ada lagi. Mungkin boleh simpulin dulu kali ya. Ya, masuk dalam sesi Q&A. Sambil nunggu. Yang bisa gue simpulin tuh sebenarnya selama pandemi ini banyaklah hal-hal yang terjadi, karena ini kan sangat berubah lifestyle kita kan, dari yang mungkin kita lakuin secara konvensional sekarang harus semua serba online gitu. Jadi kita juga dalam gaya hidup kita juga berubah. Dan karena kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus tahu
gimana perubahan ini itu tidak merubah hubungan kita sama Tuhan, malah mestinya itu semakin mendekatkan kita, karena kita diberikan lebih banyak waktu lagi untuk bersama lebih dengan Tuhan gitu kan. Terus dan juga harus bisa berpikir positif, karena tidak selamanya apa yang diberitakan di, ya maksudnya ini kita ngomongin secara personal bukan secara bahas secara global. Itu kita bisa lihat sisi positifnya, kita bisa lebih peka terhadap hal-hal kecil, kita bisa lebih dekat dengan keluarga, terus kita bisa jadi discover talent kita gitu loh, kayak misalnya tadi kata Wilson, dia bisa belajar tentang desain atau marketing atau finance, hal seperti itu gitu. Jadi ada dengan ada pandeminya ini, kita harus bisa berpikir positif, melihat sisi positifnya, dan itu kita jalanin untuk mengimprove diri kita dan selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Seperti itu. Oke. Nah itu yang bisa dibilang menjadi new me, di new normal sama new me. Gitu. Oke, ini ada yang nanya sih, cuma nanyanya nomor telepon gitu. Nggak apa-apa. Anda dapat nanya, ingat Anda masuk ke sini. Anda kalau masuk bisa link description ada loh, link StreamYard-nya. Ada Bella tuh. Boleh Michael join. Kalau mau join ngobrol-ngobrol boleh banget. Ayo Michael join. Ada yang ngomong, Kak, salvo sama bonekanya. Mana sih bonekanya? Coba, Bel, sini Bel. Ya itu. I see. Gimana? Ini dari teman aku. Graduation ya. Coba dipeluk, dibawa ke depan. Aduh susah banget di belakang ya. Gede banget. Itu gede banget ya. Kak, gua kira jangan cocok gitu loh yang buat sebawa dagu lah, kayak anak kecil umur 5 tahunan gitu. Kirain. Nah, Oke, sini ada yang nanya lagi tuh. Boleh diangkat sini. Ini pertanyaan fans banget ya. Ini mending kalian DM gitu. DM si Bella. Kak Bella punya rencana ke depan apa untuk kuliah? Nah, mantap nih, pertanyaan visioner. Kalau aku ke depannya sih, aku jujur nggak tahu ya offline Prasmo tuh kapan ya. Bisa aja makin diperpanjang gitu kan. Ya kan nggak tahu ya kita. Cuma untuk ke depannya ya mungkin kuliahnya mungkin aku lebih fokus ke nilai dulu sih. Soalnya kata kakak tingkat aku bilangnya fokus nilai dulu lah ya. Apalagi online kayak gini masih bisa diperjuangin lah anggapannya. Terus kenapa ketawa? Enggak, maksudnya tingkat Anda masuk golongan-golongan ambis. Mungkin kali ya, mungkin. Hidup untuk nilai. Ya deh. Maksudnya itu tidak salah, itu cuma hanya candaan saja. Oke. Ini Apa kita ada orang. Apa? Apa, Ur? Kayak ada orang mau ngobrol sama kita nih. Ada yang mau join? Menarik. Nggak boleh tahu masuk admin. Ayo. Boleh, silahkan dinaikkan. Nah, Iya, Andrew. Ada. Ngobrol apa lu? Boleh nyapa, Bro? gue mau nanya sih. Boleh. Gue juga mau sharing nih. Nah, gue nasibnya sama kayak Kopeung nih, stay at home selama 7-8 bulan lebih lah. Nasib kita banyak ya orang kayak kita ya. Mungkin gue merasa kayak mulai kehilangan motivasi gitu, kayak motivasi gue dekat sama Tuhan nggak bisa kayak jadi new normal, new me gitu. Kayak kok gue pengen nanya ke kalian semua, gimana cara motivasiin diri sendiri gitu, gimana cara kita dekat sama Tuhan pas lagi kayak gini-gini ya, dan kita tuh nggak boleh keluar rumah gitu. Itu kan jadi tantangan tersendiri ya, karena akan jadi bosan, jadi kayak kalau misalnya me time doang kan jadinya kayak gimana gitu. Kalau menurut kalian gimana? Nih, karena masa lalu mirip kayak Peung, coba Peung tolong jawab. Nah, begini-gini nih. Saya gue pergi dulu, gue nggak bisa relate. Gue jalan-jalan soalnya. Pasti ya. Ayo. Ya. Oke, gue akuin pas sama pandemi ini emang bisa hilang motivasi lo, karena sebenarnya gini, balik lagi ke orang masing-masing. Gue kan tipe orang yang dinamis ya, nggak bisa ya orang yang statis, yang lo ngelakuin kehidupan yang gitu-gitu doang gitu. Itu nanti lo akan membuat kayak, aduh basic banget nih gue ngidupin gini terus gak ngapa-ngapain kan. Nah, tapi makanya oleh karena itu gue orang dinamis dan gue ngelakuin kegiatan rutinitas seperti itu, akhirnya gue jadi bosen, jadi hilang motivasi
Tapi gue biasanya kalau dari lost motivasi nih, gue inget lagi nih tujuan lu ngelakuin itu ngapa. Biasanya kayak gue sekarang, gue udah tahun terakhir udah mulai nyusun skripsi. Ya udah, itu jadi motivasi gue untuk lebih rajin. Gue harus lebih banyak baca jurnal, gue harus baca mempergunakan waktu yang baik. Maksudnya antara lu kayak tidur, makan, main, atau ngobrol sama teman, dan lu harus bisa nyusun jurnal skripsinya gitu. Jadi dengan gue ada motivasi, gue harus bisa menyelesaikan jurnal dengan baik, ya apa yang diminta dari pembimbing, dan itulah yang ngebuat gue, oke, gue harus lebih rajin, gue harus ngebuat diri gue bisa time management yang baik gitu. Dan juga karena ada tuntutan untuk membuat skripsi, tidak lupa untuk meminta Tuhan, saya butuh bantuan gitu. Itu mah wajib. Hukumnya wajib. Kalau gitu sih. Bantu nggak? Kalau misalnya nih, kan kalau Rian kan sama si Bella ini kan sering keluar nih. Kalau misalnya gue curhat ke lu tentang ini, lu akan jawab kayak gimana? Lu tuh pengen banget gue jawab ya, sama Bella. Iya. Aku jarang keluar. Kalau gue sebenarnya mungkin kalau ya lu sebenarnya nggak bisa keluar gara-gara apa, Kong? Gara-gara ini, gara-gara emang orang tua lu strict ya? Iya. Oke. Sebenarnya gue juga ada temen sih yang kayak lu kayak bener-bener nggak boleh keluar sama sekali. Kalau kayak gitu ya sebenarnya keep in touch aja sih sama teman-teman komsel lu. Kalau buat gue ya kayak teman gue yang ini juga selalu chat gue gitu, selalu nanya gue, dan kita juga tiap Sabtu komsel bareng juga gitu. Jadi ya dari situ dia curhat sama lah kayak lu, kayak aduh gila motivasi gue kurang segala macam. Tapi ya sebenarnya dari karena istilahnya lu punya apa ya support apa kayak lu punya support system gitu belakang lu, dan lu tahu kayak mereka kayak walaupun corona gini mereka tetap ada gitu buat lu. Nah kalau menurut gua ya lu butuh orang-orang kayak gitu sih. Ya lu ada komsel nggak? Gua tanya. Ada dong. Nah ya teman-teman itulah yang akan menjadikan motivasi untuk lu. Kalau buat gua sih itu ya. Kalau lu tanya apa? Kalau Bella? Kalau aku sih kesadaran dari diri sendiri aja sih ya. Apalagi ya udah berasa ngejauh lah, anggapannya udah merasa ngejauh gitu. Terus lingkungan juga ngaruh sih, dari keluarga aku juga motivasi buat deket sama Tuhan ya dikasih gitu, tapi dari dirinya aku sendiri tuh kadang menolak ya. Cuma ya kalau aku sih dari kesadaran diri sendiri aja. Oke. Ini penting, nyadar diri itu penting. Sumpah nyadar diri itu penting, karena dengan nyadar diri Anda punya pengendalian diri. Iya, tapi ini nih kadang emang kita bisa sadar tuh gimana ya, tunggu Tuhan sentil gitu. Jangan. Saran gua jangan nunggu ya. Kalau Anda sudah disuruh Tuhan itu udah telat ya. Namanya udah telat. Ya udah, paling itu sih Kong, gimana? Menjawab nggak? Oke, terjawab. Thank you banget ya semua. Thank you juga. Oke, thank you juga kok. Lu juga udah mau datang. Oke. Oke, untuk people yang lain yang mau Dadah. kayak mau datang muncul, boleh jangan lupa. Ya oke, dadah. Tuh klik link di deskripsi. Ayo, tolong keluarkan dia. Ada kita tahu siapa adminnya. Nah, terus ya paling ini sih, ya udah kita mungkin tutup aja. Sebelum kita tutup nih, ayo Bella, kamu sebagai bintang kita di sini, ada advice nggak nih buat para pure people mengenai tema? Ada apa? Advice. Satu kalimat aja. Iya. Para pure people. Karena sekarang udah menuju new normal ya teman pure people, dan mau nggak mau ya kita harus merubah diri kita. Apalagi kan kita juga udah fokus kuliah, mulailah dikit-dikit berubah, terus lebih fokus ke Tuhan. Ya walaupun masih pandemi gini susah buat ke gereja atau gitu, tapi kan sekarang udah ada alternatif di YouTube gitu, di Lumina kan juga ada, boleh ditonton. Asik. Masih lagi mantap emang. Makasih loh. Itulah advice dari bintang kita. Oke, para pure people, jangan lupa untuk share, subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa untuk follow nih Instagram kita Lumina Gracia buat kalian kalau butuh informasi-informasi tuh @Lumina Gracia. Terus kalau kalian pingin
ada merch nih biar kalian terlihat rohani-rohani dikit gitu istilahnya ya. Kita ada juga nih merch dari Lumina itu @luminaire.lgc. Udah, Dan- paling itu aja. Don't forget, be pure, Be pure and blessed. And bless. See you, Saya people. nyampainya. Bye-bye. Dadah, thank you Bye. people. Thank you.